Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan di sini kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maksudnya apa ini? Ini masa kita memandang kehidupan dari sudut kedatangan Kristus dan akhir dunia yang sudah dekat. Bukankah hidup di dunia ini akan berakhir? Ya kan? Bukan sementara. Masa pandemi COVID-19 ini Bapak Saudara membuat dunia sekarang seolah mulai berakhir. Ya kan? Mengapa tidak? Sudah banyak anak-anak Tuhan mengalami sakit, ya, bergumul dengan kebutuhan hidup. Bahkan tidak sedikit juga yang berakhir hidupnya di dunia ini. Parahnya anak-anak Tuhan sudah mulai ragu dengan imannya. Benarkah Yesus itu ada ya, dan memberi harapan kayak gitu. Petrus memberitahukan juga bahwa di akhir zaman muncul pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu siapa ini? Mereka orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Itu dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 3. Tidak peduli dengan Tuhan dan sesamanya. Ini parah sekali. Oleh karena itulah Petrus menasihatkan kita melalui ayat ini agar kita menguasai diri dan jadilah tenang. Supaya kita dapat berdoa. Kalau ada pergumulan, persoalan, bahkan goncangan, kita cenderung panik kan Bapak Saudara ya. Panik karena pengennya penderitaan ini supaya cepat berlalu ya. Tetapi ternyata membuat kita menjadi kalut, ya, khawatir dan takut. Sadar tidak sadar kita sebenarnya sedang mengandalkan diri sendiri dan mulai tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bahaya sekali. Nah, di sini kita diajak untuk berdoa. Mengapa kita perlu berdoa, Saudara? Supaya kita fokus kepada Allah, bukan kepada keadaan kita. Coba lihat, biasanya kalau orang berdoa itu tentu memberikan waktu khusus kan. Belum pernah saya melihat orang berdoa itu dengan buru-buru gitu ya. Ngos-ngosan gitu ya, kalut. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Tidak, orang berdoa tidak seperti itu. Biasanya orang yang berdoa itu mengkhususkan waktu dan dirinya dengan Tuhan. Di situ ia akan terhubung dengan Tuhan. Sehingga hati dan pikirannya bisa dikuasai dan menjadi tenang. Daud pernah katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah kekuatanku. Itu Mazmur 62 ayat 2. Jadi Bapak Saudara, kalau kita berdoa, ada dampak yang sangat penting. Apa itu ya dampak setelah kita berdoa? Apakah mujizat? Apakah doa kita segera dijawab? Tidak, ya, tidak. Dampak doa paling besar adalah ini, ketenangan dan sukacita. Yesus pernah bilang dalam Yohanes pasal 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Dengar baik, Bapak Saudara. Supaya penuhlah sukacitamu. Ini dampak doa yang sungguh kepada Tuhan. Bapak Saudara, saya tidak tahu ya, apa pergumulan dan persoalan yang sangat sulit kita alami saat ini. Di akhir kesudahan zaman ini. Tetapi yang perlu bagi kita saat ini adalah kita menguasai diri dan menjadi tenang supaya kita dapat berdoa. Pastikan kita terhubung dan dekat dengan Allah Bapa supaya kita mengalami ketenangan. Percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.